Selamat pagi, yang saya hormati panitia dan asesor sertifikasi dosen di tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Arlina Pratiwi Purba, SE MSI. Saya adalah dosen di Politeknik Negeri Medan, Program Studi Perbankan dan Keuangan Diploma 3. Saya sebagai peserta calon sertifikasi dosen tahun 2021. Pelaksanaan Dharma Pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan berfokus terhadap life skill, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dari individu dan kelompok serta menunjukkan perilaku yang positif yang pada akhirnya memampukan individu dan kelompok untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari secara efektif. Di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atau yang dikenal dengan PKM, ada 6 PKM yang sudah saya lakukan, yang di mana keenamnya itu bersumber dari dana DIPA Politeknik Negeri Medan. Pengajuan proposal yang bersumber dari dana DIPA Politeknik Negeri Medan melalui seleksi yang sangat ketat, yaitu penilaian proposal PKM yang diseleksi kelengkapan berkas oleh tim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Medan. Selanjutnya prosesnya adalah proses review oleh reviewer yang sudah ditetapkan oleh Politeknik Negeri Medan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pengabdian kepada Masyarakat Skema PKM yang dibiayai oleh DIPA Politeknik Negeri Medan. Di Politeknik Negeri Medan, pendanaan pengabdian DIPA diperoleh melalui 3 skema. Yang pertama adalah skema PPM atau penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua adalah skema PKM atau pengabdian kemitraan masyarakat. Dan ketiga adalah PPTTG atau pengabdian penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat. Berikut adalah keenam kegiatan yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu adalah kegiatan di tahun 2017, di mana uraian kegiatannya adalah pengabdian kepada masyarakat PPM dengan dibiayai oleh DIPA Politeknik Negeri Medan, dengan topik PPM Laporan Penyuluhan SAK Etap dalam penyajian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri SMP Negeri 1 Pematang Siantar. Bukti laporan adalah buku laporan akhir PPM. Dengan kontribusi adalah 1 unit printer Canon MG2570. Selanjutnya kegiatan yang kedua. Kegiatan kedua adalah di tahun 2017 dengan uraian kegiatan adalah pengabdian kepada masyarakat PPM dengan dibiayai oleh DIPA Politeknik. Adapun topik dari PPM ini adalah PPM Perbaikan Manajemen Perpustakaan SMPN 1 Kota Pematang Siantar. Bukti dari pelaksanaannya adalah buku laporan akhir PPM. Sedangkan kontribusinya adalah buku penunjang pelajaran untuk perpustakaan SMPN 1 Pematang Siantar. Kemudian kegiatan ketiga itu ada di tahun 2018 dengan uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema PKM dengan dibiayai oleh DIPA Politeknik Negeri Medan dengan topik PKM Perbaikan Manajemen dan Sumber Daya Manusia Perpustakaan SMPN 3 Pematang Siantar. Bukti telah melakukan kegiatan ini adalah buku laporan akhir PPM. Dengan kontribusinya adalah penambahan buku di perpustakaan SMPN 3 Pematang Siantar sebanyak 25 buku. Berikutnya kegiatan keempat di tahun 2019. Kegiatan di tahun 2019 adalah uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik PKM Pelatihan Peningkatan Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga
binaan BKM Ikhlas Persatuan, Kelurahan C. Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan. Buktinya adalah buku laporan akhir PKM beserta dengan SK dengan kontribusi adalah modul yang berisikan laporan keuangan sederhana yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu peserta. Selanjutnya, kegiatan kelima adalah di tahun 2020, di mana uraian kegiatannya adalah pengabdian kepada masyarakat skema PKM dengan dibiayai oleh DIPA Politeknik Negeri Medan dengan topik PKM pelatihan instalasi listrik rumah tinggal dan laporan keuangan sederhana di PKBM Hanuba, Kecamatan Medan Johor, Medan. Adapun bukti telah melakukan kegiatan pelaksanaannya adalah buku laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dan SK, di mana kontribusi adalah pemberian 6 set alat praktek pelatihan instalasi listrik sederhana dan modul. Dan yang terakhir adalah di tahun 2020 dengan uraian kegiatan itu adalah pengabdian kepada masyarakat skema PPTTG dengan dibiayai oleh DIPA Politeknik Negeri Medan. Adapun topiknya adalah pengabdian penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat atau PPTTG, peningkatan layanan ibadah dengan memanfaatkan ICT di GKPI Jemaat Kusur Koserna Medan. Bukti telah melaksanakan kegiatan ini adalah buku laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dan SK. Sedangkan kontribusinya adalah pemberian 1 unit laptop dan 1 unit LCD dan pelatihan aplikasi Easy Worksheet. Di tahun 2017, saya terlibat melakukan PKM yang berjudul PPM Laporan Penyuluhan SAK Etap dalam penyajian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN Negeri 1 Pematang Siantar. PKM ini terlaksana dengan adanya kerjasama antara P3M Politeknik Negeri Medan dengan SMPN 1 Pematang Siantar, di mana pihak SMPN 1 Pematang Siantar menginginkan agar dilakukannya sosialisasi penggunaan standar akuntansi keuangan entitas atau SAK ETAK dalam penyajian laporan keuangan di Koperasi SMPN 1 Pematang Siantar. Dikarenakan pengalaman pertama melakukan pengabdian kepada masyarakat, saya beserta tim sangat berantusias untuk melaksanakannya. Nah, peran saya di dalam pelaksanaan itu adalah ikut di dalam survei menentukan lokasi, menjalin kerjasama dengan mitra, melaksanakan pengabdian dan membuat modul SAK Etap. Di dalam pelaksanaan PKM ini diberikan modul yang berisikan pedoman pelaksanaan SAK Etap di Koperasi Pegawai Negeri SMPN 1 Pematang Siantar. Implikasinya, Koperasi SMPN 1 Pematang Siantar telah menggunakan SAK Etap di dalam penyajian laporan keuangan SMPN 1 Pematang Siantar. Berikut adalah bukti laporannya. Nah, ini adalah laporan akhir program pengabdian kepada masyarakat, di mana tim pelaksanaannya adalah yang pertama adalah Ibu Cutnisma SEMSI sebagai ketua, yang kedua adalah Ibu Diana Fadilah SEMSI sebagai anggota, yang ketiga Ibu Nurlinda SEAK MSI sebagai anggota, yang keempat adalah Ibu Eva Malina Simatupang SEMSI sebagai anggota, dan kelima adalah saya sendiri Arlina Pratiwi Purba SEMSI sebagai anggota.
Berikut adalah halaman pengesahan yang telah ditandatangani oleh Ketua Jurusan, Ketua Tim Pengusul, Ketua UPPM, dan Direktur Politeknik Negeri Medan, beserta dengan stempelnya. Berikut juga adalah surat keterangan dari SMPN Negeri 1 yang menerangkan bahwa dosen Politeknik Negeri Medan berjumlah 5 orang telah melaksanakan kegiatan pengabdiannya di tanggal 19 September 2017. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan pengabdian kemitraan masyarakat atau PKM yang telah dilakukan di tahun 2020, di mana tim penjajakan PKM dilakukan mulai bulan Juli 2020 dari hasil diskusi dengan pihak PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat agar diberikan pelatihan yang dapat membekali peserta didik untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Setelah hasil diskusi dengan pihak PKBM, selanjutnya adalah menentukan kegiatan laporan PKM melalui pelatihan, instalasi rumah tinggal sederhana, dan pembuatan laporan keuangan sederhana, dengan harapan peserta PKM mendapat bekal untuk mendapatkan pekerjaan dan mampu menjual bunga akrilik yang mereka buat agar menguntungkan, kemampuan menentukan biaya modal, harga jual, dan mampu bersaing di market. Di dalam pelaksanaan PKM tersebut terdiri dari 3 dosen, yaitu 1 dosen dari jurusan Teknik Elektro dan 2 dosen dari jurusan Akuntansi. Pengabdian ini dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKM Hamuba, Kecamatan Medan Johor, Medan. Kegiatan PKM ini adalah masyarakat yang putus sekolah, anak jalanan yang menjadi anggota Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Hamuba, dan pelaksanaannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. PKBM Politeknik Negeri Medan terdiri dari 3 dosen, yaitu yang pertama adalah Ibu Angelia Maharani, STMT, yang kedua adalah saya sendiri, Arlina Pratiwi Purba, SEMSI, dan ketiga adalah Ibu Eva Malina Simatupang, SEMSI, di mana kami bertiga beserta mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Saya beserta tim memberikan pelatihan dan pendampingan serta penyediaan alat praktek instalasi penerangan rumah tinggal sederhana. Selain itu, saya beserta tim memberikan pelatihan pembuatan laporan sederhana untuk pemasaran bunga akrilik yang dibuat sendiri oleh peserta didik, sehingga mereka diharapkan dapat menentukan harga jual dari bunga yang mereka buat. Implikasi peserta PKM yang cenderung keteknikan dapat membuat rancangan instalasi rumah sederhana dan menginstalasi. Sementara yang cenderung pemasaran bunga dapat menghitung biaya dan menentukan harga jual per tangkai bunga beserta potnya sehingga dapat bersaing secara kompetitif. Peserta PKM secara reguler kami pantau dan sekarang mereka sudah berhasil dalam kehidupan sehari-hari dan diharapkan di tahun berikutnya akan dilakukan PKM dengan marketing digital. PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, di mana PKBM ini sendiri salah satu pendirinya adalah Bapak Jontar Sinaga yang Salah satu pendiri PKBM ini adalah Bapak Jontar Sinaga,
di mana Bapak Jontar Sinaga tujuan awalnya adalah untuk menjaring anak-anak jalanan agar diberi pelatihan keahlian sehingga mereka memiliki bekal untuk mencari pekerjaan. Baiklah, sekian pemaparan dari hasil pengabdian saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi.